menolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, Kaulah penghiburku, menolongku, diutus Bapakku.
Engkau sedang bawa kami ya Tuhan memasuki akhir dari payback. Biar kami semua merendahkan diri di hadapan-Mu, Abba ya Bapa. Sebagai bait-Mu, kami mau terus Tuhan hidup dalam kekudusan. Kami mau terus ya Tuhan, hidup dalam perkenanan-Mu ya Abba. Sucikan, kuduskan, layakkan, tahirkan kami ya Tuhan. Basuh kami dengan darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Tutup bungkus setiap kami, keluarga-keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, yang bertalian darah dengan kami, harta benda, pekerjaan, pelayanan kami seluruhnya dengan darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Kami mau patahkan semua serangan apapun di dalam nama Yesus. Patah, hancur dalam nama Yesus. Saudara yang hari-hari ini dalam tekanan, yang sedang dalam intimidasi, ada beberapa yang sedang dalam kondisi galau, khawatir dengan kondisi keadaan saudara, entah itu kesehatan, entah itu keluarga, entah itu keuangan, entah itu masa depan. Saudara angkat tangan, saya mau berdoa untuk saudara yang sedang dalam kondisi galau, yang sedang dalam tekanan, yang sedang dalam kondisi mengalami intimidasi. Angkat tangan, saya mau berdoa buat saudara. Hambamu berdoa ya Abba. Bagi anak-anakmu yang mengangkat tangan, mereka yang dalam intimidasi, mereka yang dalam tekanan, mereka yang dalam kegalauan, kebimbangan, kekhawatiran, kami patahkan, hancur di dalam nama Yesus. Patah, hancur dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kemenangan, terima kemenangan, terima kemenangan, terima kemenangan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bu Yeni Chandra, terima kemenangan, terima kemenangan. Bu Maria Bobanto, terima kemenangan, terima. Bu Siang-siang, terima kemenangan. Pak Eko, terima kemenangan, terima kemenangan. Francisca Lukman, terima kemenangan, terima kemenangan, terima kemenangan. Jangan biarkan intimidasi, tekanan apapun mengikat dan menekan kita. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bu Dewi Anggriani, terima kemenangan.
terima kemenangan. Walaupun di mute saudara berbahasa roh semua, berbahasa roh. Oh rapapapapa ya Ibu Dewi Lee, terima kemenangan. Yes, api Tuhan. Terima api Tuhan. Haleluya. Api Tuhan. On Kami rebut kemenangan hilang gemilang dalam nama Yesus, Mari saudara, rebut kemenangan untuk hidupmu, untuk keluargamu, untuk pekerjaan, untuk kesehatan saudara, untuk masa depan saudara. Rebut kemenangan, semua buka suara, rebut kemenangan. Kami rebut kemenangan hilang gemilang, terjadi. Dalam nama Yesus, mari buka mute saudara. Sama-sama berkatakan rebut kemenangan. Kami rebut Makasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Kau lawat kami ya Tuhan, Kau pulihkan kami ya Abba. Kami bersyukur, Kau baik, Kau dahsyat Tuhan, Kau dahsyat Tuhan, Kau dahsyat ya Abba. Makasih ya Tuhan, Kau pilih kami, Kau tetapkan kami, Kau rapi kami, Kau bebaskan kami, Kau pulihkan kami. Oh, kami percaya kemenangan gilang gemilang untuk keluarga kami, untuk hidup kami, untuk kesehatan kami ya Tuhan. Oh, rekata kaya raba untuk pekerjaan pelayanan kami sudah kami terima dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, rebarabakana ya raba goria borabakana ya raba ya raba goria raba ya raba kana ya raba Mari saudara, di 11 hari terakhir di tahun payback ini kita mau merebut janji Tuhan. Biar kita boleh menyelesaikan. Buka mute saudara, rebut janji-janji. Dalam nama Yesus kami mempertahankan kami dalam nama Tuhan Yesus yang ada dalam hidup kami. Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus.
finishing excellent terjadi di Tuhan dalam dalam nama nama Yesus. Tuhan Semua Yesus. berkat-Mu yang Kau rencanakan buat kami diprepare terjadi sempurna dalam nama Yesus, digenapi sempurna dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tidak ada penundaan, tidak ada penghambatan, tidak ada pembatalan, semua digenapi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Ya Rabba, terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan, Kau dahsyat Tuhan, Kau dahsyat ya Tuhan, Kau ajaib ya Abba. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Biar malam ini Tuhan, biar pengurapan pengajaran itu turun atas kami ya Tuhan. Buka mata rohani, telinga rohani kami Tuhan, pertajam dalam nama Yesus. Pikiran perasaan kami Tuhan, pertajam dalam nama Yesus. Kuriarabakana yaraborrebakana yarabakana yarabakana baba. Biar apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang menjadi isi hatimu ya Abba, Kau bukakan bagi kami satu persatu ya Tuhan. Anak kami percaya Peggy Mel Tuhan, tahun dimana selubung-selubung itu dibongkar, dikoyakan, tahun dimana Kau mereveal everything, membukakan segala sesuatunya ya Tuhan. Biar kami boleh jadi bait-Mu yang kudus, yang rendah hati ya Tuhan, yang rela Tuhan, dalam prosesnya Tuhan, dalam pemurnian yang dari Tuhan. Kiralabakana ya rabakana ya rabasyeke ya rabababababa. Urapi semua kami, urapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya Tuhan. Urapi Tuhan, biar apa yang menjadi isi hati-Mu, pengajaran yang daripada-Mu Tuhan. Oh, Engkau mampukan hamba-Mu untuk menyampaikannya Tuhan. Dan Kau berbicara spesifik buat setiap anak-anak-Mu satu persatu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, Tuhan taruh untuk saudara ambil waktu 1-2 menit ke depan, masing-masing saudara dengan Tuhan. Kau belajar dengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan nyatakan, saudara mulai catat masing-masing secara pribadi. Kirabakataka yaralabakana yaraba yaraba yaraba. Saya percaya ya, dalam Paybet ini Tuhan mau banyak bicara agar kita sebagai rumah Roh Kudus, kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita sebagai rumah Roh Kudus, kita kudus, kita dimurnikan. Kirabakana kayaraburi bahana yarabakana yaralaba 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 yaraba yaraba. Sheke kau ribu ribahana yaru yarabahai dadada. Biar bicara pada anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Berbicara ya Tuhan. Apa yang Kau mau untuk hidup kami ya Tuhan. Apa yang Kau mau kami berubah ya Tuhan. Ya Abba, ya Bapa. Kiralaba yaralaba shidi yaralada. Uralaba yaralaba shidi yarala yarada yarada shidi yarada. Kasih ya Tuhan, makasih ya Tuhan. Mari saudara catat apa yang Tuhan sampaikan pribadi buat saudara. Ambil waktu saudara. Ini kelas spesial mentoring, ini bukan kelas seminar. Saudara bisa masing-masing ambil waktu untuk mengalami perubahan-perubahan, mendengar, mencatat yang Tuhan bicara. Ya Tuhan, ampuni kami Tuhan. Sucikan, kuduskanlah. Makasih Bapak, terima kasih.
kasih Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Kau baik ya Aba, Kau baik ya Tuhan. Kuralabakana ya ralaba 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 ya ralaba. Terima kasih ya Tuhan buat malam ini Tuhan. Kau sedang berbicara bagi umat-Mu, anak-anak-Mu satu persatu. Biar kami punya hati yang rela. Kami boleh berespon dengan benar ya Tuhan. Dan kami boleh jadi bait-Mu, bed yang benar-benar menguduskan diri, memurnikan hidup kami. Karena kuasa Roh-Mu Tuhan, kuasa firman-Mu. Terima kasih Bapa. Perlindungan-Mu sempurna untuk sesi malam ini. Semua gangguan sinyal apapun kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Urapan-Mu Tuhan, pengurapan pengajaran turun, membukakan, memampukan kami. Bukan hanya mengerti, tapi kami melakukan tepat apa yang Kau mau. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Shalom. Wow. Shalom, shalom. Haleluya. Saya percaya setiap kita terus on fire. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yes. Mari Bapak Ibu. Wow. Boleh yang mungkin masih ada yang nama-namanya belum sesuai dengan pendaftaran, ada yang namanya masih iPad gitu Saudara ya. Boleh diganti gitu ya Saudara. Lalu kemudian nanti juga yang wanita di depannya kasih W, yang pria dikasih P. Nanti kita lihat kalau memang waktunya memungkinkan, nanti ada di breakout room sebentar untuk kita bisa lebih maksimal lagi ya. Karena ini memang jenis kelasnya kelas special mentoring. Ini bukan seminar atau kelas seperti yang umumnya. Jadi keaktifan kita di dalam belajar ya, di dalam sama-sama mengikuti sesi demi sesi itu akan menentukan keberhasilan kita gitu ya. Dan saya rindu Bapak Ibu kalau tidak dalam perjalanan, tidak karena sinyal, boleh buka kamera Saudara. Pertama membantu kita untuk fokus. Kedua juga membantu saya kalau ada pesan Tuhan saya bisa langsung lihat gitu Saudara ya. Karena layar Saudara terbuka. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Wow. Puji Tuhan. Saya boleh melihat apakah ada yang baru join di kelas hari ini. Ya, saya melihat ada nama-nama yang baru join di kelas hari ini. Maksudnya kita udah mulai minggu lalu, tapi mungkin minggu lalu Saudara nggak bisa hadir, baru hari ini Saudara boleh hadir. Ya, boleh dikasih reaction Saudara, raise hand seperti ini, supaya saya tahu yang baru pertama kali, masih baru hari ini join. Oke, puji Tuhan, haleluya, haleluya, wow, haleluya. Yes, puji Tuhan. Ada lagi Saudara yang baru join hari ini, ya mungkin minggu lalu Saudara ada HMMO, nggak bisa bertugas dan nggak bisa join. Iya, puji Tuhan, haleluya, wow, puji Tuhan. Cukup banyak Saudara ya yang baru join, baik. Thank you, wah, haleluya, yes, thank you yang sudah bergabung, puji Tuhan. Oke, saya akan review sedikit pelajaran minggu lalu supaya kita bisa maju lagi ke pelajaran yang hari ini ya, minimal jadi satu bayangan, satu gambaran. Tapi sebelumnya kalau ada mungkin di antara Bapak Ibu yang mau bersaksi, misalnya, aduh Bu, puji Tuhan, ya minggu lalu kita sudah belajar berdoa untuk merebut janji-janji Tuhan. Wah, sudah tergenapi nih, gitu ya. Saudara boleh chat, nanti kita lihat waktunya, gitu ya. Tapi yang pasti waktu Kamis lalu, pelajaran minggu lalu kita mulai. Ya, hari Jumat paginya sudah ada satu orang ibu namanya Rahasia dan dia berkata begini, wah luar biasa, yang kemarin saya berdoa untuk merebut janji Tuhan di Pegimel, pagi ini digenapi. Wah, haleluya, Tuhan Yesus dahsyat Saudara ya. Kenapa dia dapatkan mujizat, anaknya bisa dapatkan praktek kerja, biasanya praktek kerja nggak dibayar Saudara ya. Ini bisa dapat maksudnya bisa didapatkan gaji gitu, bahkan di luar pemikiran.
yang cukup besar, di perusahaan yang luar biasa, artinya yang oke gitu ya. Saya percaya ini adalah pengenapan dari janji Tuhan, dan dia berkata benar, waktu kita berdoa untuk rencana Tuhan digenapi, itu benar-benar terjadi. Wow, saya rindu bisa mendengar juga dari yang lain, saudara ya. Hari-hari ini kita rebut janji Tuhan dalam pay bet ini supaya semua digenapi sempurna. Yang percaya lambaikan tangan, katakan amin. Haleluya, haleluya. Yes ya, puji Tuhan. Saya review sebentar Bapak Ibu supaya kita bisa melihat dan memperhatikan ya sebelum kita masuk di hari ini sesi kedua. Jadi target kita menyelesaikan payback ini ya tinggal 11 hari di tanggal 25 September jam 6 sore waktu Israel, which is itu adalah jam 11 malam WIB, atau banyak orang bilang itu per nanti tanggal 26 September karena cuma selisih 1 jam gitu saudara ya. Bagaimana bisa finishing excellent ya, bisa menyelesaikan payback ini ya. Saya percaya ada season-seasonnya Tuhan ya, bahwa setiap season itu ada blessing tersendiri yang Tuhan siapkan. Saya sering kali kasih ilustrasi. Misalnya saudara, kalau kita ini ada dalam musim mangga, ya, maka saudara jangan cari buah yang lain. Maka carilah mangga. Kenapa? Karena saudara akan gampang sekali di pasar ada, di toko buah ada, di pinggir jalan ada, ya bahkan mungkin mangga yang biasanya mungkin 1 kilo 45.000 bisa jadi 30, 20, bahkan ya mungkin ya 19 gitu saudara ya. Di pinggir-pinggir jalan itu bisa yang 15.000 per kilo gitu. Kenapa? Karena pada seasonnya itu terjadi sesuatu hal ya, atau pada season mangga, maka kita bisa dapatkan mangga yang banyak, gampang, murah, manis. Nah itu dia tuh ya. Tapi kalau bukan seasonnya mangga, seasonnya misalnya rambutan gitu ya. Nah saudara cari mangga nih, ngotot, saya mau mangga, ngotot. Ya monggo ngotot, tapi saudara kan susah nyarinya. Benar saudara ya. Bukan hanya susah carinya, dikatakan juga mungkin kalau saudara ketemu asem, ya belum mateng. Dan kalau ada pun mahal gitu ya. Istilahnya not in the right time ya. Dalam 1 Tawari pasal yang ke-12 dikatakan bahwa hari-hari ini kita perlu mendapatkan pengurapan Isakar ya. 1 Tawari pasal yang ke-12 ini tiba-tiba Tuhan bicara mengingatkan kita. Saya bukakan pada saudara ayat 32 ya. 1 Tawari 12 ayat 32. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel, gitu ya. Ternyata dari 12 suku Israel, ada satu suku, satu bani ya, itu dia punya kemampuan khusus. Ya, kemampuan khusus yaitu Bani Isakar. Bani Isakar ini punya kemampuan khusus tuh apa? Mengerti saat-saat yang baik, mengerti the right time, ya, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat, ya, bukan hanya sekedar the right time, tapi the right action. Nah ini dia nih, ini nggak main-main saudara. Saya ingat banget mungkin sekitar 15-10 tahun yang lalu saya baca artikel-artikel dari Chuck Pierce ya. Chuck Pierce seorang nabi Tuhan dari Amerika. Dia membukakan tentang Issachar anointing. Issachar anointing ya. Saudara nanti boleh cari aja di Google ya. Itu dibukakan dengan jelas. Orang yang mempunyai Issachar anointing dia tahu timing yang tepat. Harus action apa. Saya waktu-waktu itu belajar saudara. Ya, saya belajar, saya berkata gini, Tuhan aku minta Tuhan dalam nama Yesus, Issachar anointing. Aku minta dalam nama Yesus, Tuhan berikan aku ketajaman, berikan aku kepekaan, beri aku bisa tahu nangkep timing, the right time and the right action. Itu saudara perlu minta saudara. Amin. Ya, kita perlu minta supaya kita tahu seasonnya. Ya, kita harus jadi kita bisa nangkep gitu. Ya, seasonnya nih mesti ngapain gitu. Ya, bukannya berarti saudara jadi tegang, jadi serius, enggak. Tapi saudara tiba-tiba diingetin gitu ya. Nah, kalau Roh Kudus ingatkan kita, jangan cuek, biarin aja. Enggak. Tapi saudara mulai, iya ya Tuhan, gimana ya Tuhan? Tanya
tanya ya, nanti saudara akan makin dipertajam oleh Tuhan. Yang mengerti lambaikan tangan, katakan amin ya. Ini penting saudara, Issachar anointing ya. Saya ingat beberapa waktu bagaimana saya mulai belajar tentang Issachar anointing. Saya berkata begini sama Tuhan, ini cerita kesaksian saudara ya. Waktu itu kami ada acara di SICC sebelum pandemi, udah lama sekali saudara ya, mungkin 8 tahun 10 tahun yang lalu. Singkat cerita, waktu itu saya tidak bawa kendaraan, memang di drop saja di Hotel Haris yang ada di Sentul gitu saudara. Lalu kemudian saya berkata begini, Tuhan kasih tahu saya the right time untuk saya turun dari kamar hotel ya, supaya saya bisa bersama-sama dengan siapalah yang akan ke SICC, di gedung SICC. Bisa jalan kaki saudara, tapi kalau bisa naik mobil kan kenapa enggak gitu ya, nggak perlu keringetan gitu karena mau ada acara gitu ya. Nah oke, saya lagi siap-siap di kamar sambil doa, sambil ya gini mana lah gitu ya. Tiba-tiba ada dorongan yang kuat, kamu turun sekarang gitu ya. Memang udah siap, bajunya semua udah siap. Ya sudah, saya lihat jam, ini masih lama sih, tapi ya sudah, kuat sekali, turun sekarang. Saya keluar dari kamar, saya turun saudara ya. Begitu saya keluar dari lift lobby, saya melihat pemimpin saya keluar dari lift satunya. Wah, haleluya gitu ya. Saya bilang, wih Tuhan dahsyat banget nih. Itu pertama kali saya belajar dan Tuhan katakan, ini yang namanya Issachar anointing. Ini namanya the right time, the right action. Begitu saya lihat pemimpin saya panggil shalom, bla 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 bla. Akhirnya kamu naik apain? Saya bilang ya saya kendaraannya udah pulang, saya cuma di drop aja. Saya bilang ayo ikut bareng gitu saudara ya. Jadi saya bisa barengan gitu. Itu hal yang kecil saudara, seolah-olah kayaknya kebetulan gitu ya. Tetapi buat saya karena saya minta ya Issachar anointing, itu saya belajar gitu. Saya belajar untuk oh ya denger taat, denger lakukan, denger lakukan ya. Nah mungkin ada di antara saudara yang sudah ikut kelas hearing listen to God voice ya. Ada kelas special mentoring seperti ini, listen to God voice, kita latih sama-sama. Tetapi bagi yang belum, saudara boleh chat ke Pak John. Kalau dibuka lagi batch 4 ya, saudara bisa ikut kelas listen to God voice ya. Oke, kembali di sini. Jadi kita perlu Issachar anointing, tahu timingnya. Nah, bicara tentang Issachar anointing, itu seringkali Tuhan kasih gitu ya. 1 bulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya, Tuhan udah inget tuh ya. Kayak tiba-tiba aja bangun pagi gitu, Tuhan langsung kasih tahu. Perhatikan Peggy Mel, perhatikan Ros Hoshana, perhatikan. Itu seperti kayak warning gitu saudara. Oh iya Tuhan, iya Tuhan. Saya mulai cari, saya mulai doakan, ya saya mulai aduh apa ya Tuhan, gimana ya? Seperti itu saudara. Nah ini kita belajar saudara ya. Kenapa ini kelas special mentoring? Saudara belajar, Tuhan aku minta Tuhan, aku mau Tuhan ya. Nah di dalam kondisi kita memasuki Peggy Mel, maka hal yang perlu adalah kita perlu berperang untuk merebut janji Tuhan. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan dalam 2 Samuel 11 ayat yang pertama, semua materi saudara nanti dalam bentuk words akan dikasih minggu depan ya, di sesi terakhir ya. Nah dikatakan dalam 2 Samuel 11 ayat yang pertama, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Nah ini dia nih. Ini kata kuncinya. Ternyata pergantian tahun itu adalah momen, season of war. Ya, momen atau masa atau season musim peperangan, saudara. Kapan itu pergantian tahun? Ya sekarang ini, gitu ya. Sekarang ini. Karena dari Pebat dalam 11 hari lagi kita akan masuk ke Pegimel. Sekarang ini nih, momen peperangan. Mungkin saudara berkata, apa yang diperangin bu? Saya hidupnya oke-oke gitu saudara ya. Nah kita lihat saudara, ada 3 hal yang perlu kita perangin. Yang pertama adalah rebut semua janji berkat mujizat Tuhan yang Tuhan berikan di Pebet 5782. Ingat, bet itu bicara bait. Ya, bait atau rumah atau tenda atau habitation itu bicara keluarga kita, itu bicara tentang hidup kita, ya tubuh kita adalah bait Allah gitu ya. Nah ini harus beres dulu nih saudara.
Ya, harus dalam kondisi yang Tuhan, kalau engkau mau murnikan aku, kalau ada ganjelan, kalau ada sakit hati, ya, kalau ada amarah, kalau ada kekhawatiran, kalau ada yang gak kudus, kuduskan Tuhan, murnikan. Yang mengerti lambaikan tangan, katakan amin. Waktu kita dimurnikan, dikuduskan, maka saudara rebut berkat Tuhan, janji Tuhan itu pasti akan digenapin. Amin. Kenapa? Karena kita tahu bahwa setiap berkat Tuhan, setiap terobosan yang Tuhan rancangkan, setiap mujizat yang Tuhan rancangkan, itu pasti ada oknum yang gak suka, iblis gak suka. Makanya kenapa kita perlu perangin. Saudara gak bisa bilang gini, ya kalau Tuhan mau kasih ya sudahlah, puji Tuhan, haleluya. Kalau enggak ya sudah, gak dapat. Enggak saudara. Ya, kenapa? Karena Daniel, di kitab Daniel berkata, waktu dia berpuasa 21 hari, dikatakan bahwa ada Mikael yang menyatakan diri bahwa Mikael itu berperang, ya, melawan penguasa Persia. Nah, ini peperangan saudara. Ada yang menahan, ya. Nah, bagaimana saudara hari-hari ini juga mungkin kau sudah berdoa sekian lama, ya, engkau mungkin sudah berpuasa, engkau sudah ya menantikan, bergumul gitu saudara ya, tapi kok belum terjadi. Ayo rebut janji Tuhan. Ya, rebut janji Tuhan. Perkatakan semua yang pasti yang sudah ikut penyembahan fajar tiap pagi di EPT sudah mulai paham gitu saudara ya. Kenapa? Karena tiap pagi pada umumnya saya suka ajak, ayo rebut janji Tuhan. Aku rebut janji Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan yang Tuhan rancangkan untuk misalnya bulan September. Di dalam nama Yesus tidak ada penundaan, tidak ada penggagalan, tidak ada pembatalan, semua digenapi sempurna dalam nama Yesus. Nah, itu saudara. Tidak ada penundaan, tidak ada penggagalan, tidak ada penghambatan. Jadi semua on time digenapin. Amin. Makanya kita perlu Isakar anointing. Pengurapan Isakar, tahu the right time. Ya, kalau kita sendiri misalnya berlambat-lambat, kita sendiri tidak on time, ya, nggak mau taat dengan tepat, gimana kita bisa menerima janji Tuhan dengan tepat? Amin, ya. Apalagi yang kita perlu diperangin di pergantian tahun ini? Yang kedua adalah perluasan kapasitas, ya. Jadi ini review buat yang minggu lalu dan yang baru hari ini join. Ayo berdoa, Tuhan aku minta perluasan kapasitas untuk hal-hal yang baru yang Tuhan percayakan di tahun yang baru. Perluasan kapasitas itu bicara kemampuan supranatural yang dari Tuhan untuk kita mengerjakan hal-hal yang Tuhan percayakan. Mungkin awalnya berat, tapi begitu saudara dapat kapasitas itu, saudara dimampukan. Ya, seperti kayak pengurapan, seperti kayak skill yang baru, ya, kompetensi yang baru, hikmat yang lebih lagi. Nah, ini kita minta. Salah satunya kuncinya adalah ketaatan, ya. Kenapa? Karena ketaatan akan membawa kita kepada pengurapan yang lebih lagi. Jadi ini perluasan kapasitas. Yang ketiga adalah ready untuk mengalami janji Tuhan di Peggy Mel 5783. Saya percaya kita akan ready waktu kita understand, kita ngerti apa sih Peggy Mel gitu ya. Karena kalau kita nggak ngerti, gimana kita bisa merebut janji Tuhan dan mengalaminya, ya. Oke, puji Tuhan. Sampai sini yang mengerti lambaikan tangan. Haleluya, haleluya. Wow, puji Tuhan. Yes. Nah, sekarang kita masuk saudara ya. Jadi ini PR kita dalam 11 hari, rebut janji Tuhan, minta perluasan kapasitas, minta Tuhan siapkan untuk kita masuk di Peggy Mel. Ya, hari ini kita masuk di sesi yang kedua, saudara. Jadi kalau dikatakan apa itu Pebet, sekali lagi tenda. Tenda itu bicara hidup kita, keluarga kita. Kita minta dibersihkan, dimurnikan, supaya kita bisa melangkah lebih lanjut. Kenapa? Karena kalau kita belum beres atau nggak ready di Pebet, ya, saudara akan terseok-seok lah ya, atau ya nggak siap gitu ya di Peggy Mel gitu. Nah, Peggy Mel hari ini kita akan bahas lebih dalam lagi ya. P, sekali lagi ini bentuknya P ini ya, saudara lihat kursornya ya. P ini adalah angka 80. Ya, selalu yang dilihat itu dua angka di belakang. Jadi 5783 yang dilihat 83. Ya, 83. 80-nya itu P, ini bentuknya adalah mulut. Tuhan bicara melalui mulut gitu ya. Makanya kita harus pertajam telinga pendengaran kita untuk mendengar suara Tuhan. Kuncinya Yesaya 50 ayat 4.
Ya, tiap pagi Tuhan pertajam telinga pendengaran kita. Tiap pagi saudara bangun, worship, nyembah Tuhan saat teduh. Saudara berkata, Tuhan buka telinga rohaniku, pertajam. Ya, saudara akan dibawa Tuhan untuk tajam mendengar suara-suara Tuhan. Lalu kemudian angka 3 ini, Gimel. Ini dia bentuknya Gimel. Ya, Gimel ini bentuknya, ini ada beberapa arti. Salah satunya adalah unta. Ini makanya ada gambar unta nih saudara ya. Gambar unta dan juga orang berjalan, walking man. Karena Gimel angka 3 ini bentuknya aja nih seperti kayak orang melangkah nih. Ya, seperti unta dan seperti orang melangkah. Nanti lebih detail lagi. Ya, seperti itu. Nah, P Gimel ini dari tanggal, orang banyak bilang dari tanggal 26 September waktu Indonesia. Tapi sebenarnya 25 September waktu matahari terbenam, jam 6 sore waktu Israel. Nanti sampai dengan tanggal 15 September 2023. Oke, ini dasarnya. 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang pertama-tama harus dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil? Jadi Bapak Ibu, kita tahu bahwa di dalam Pebet, rumah Allah, itu bicara tentang gereja Tuhan, itu bicara tentang pribadi kita, itu mulai yang pertama kali diberesin, dibenahin, dimurnikan, dan penghakiman dimulai di situ. Supaya apa? Siap untuk sesuatu yang lebih lagi ke depan, ya. Dan dikatakan dalam Yeskiel 9 ayat 4 sampai 6, ya, dikatakan bahwa terlihat di seluruh Yerusalem dan bait suci menempatkan tanda di dahi mereka. Jadi ada tanda, ditasi tanda gitu Saudara. Nah, kita akan lihat di sini. Chuck Pierce berkata, ya ini yang Tuhan bicara melalui Chuck Pierce Saudara ya, bahwa P Gimel is the year of intense warring for divine recovery. Jadi ini tahun di mana intensitas peperangan rohaninya makin kuat. Ya, intensitas peperangannya makin dahsyat, intense warring, ya. Di mana apa yang diperangin untuk mengalami pemulihan. Divine recovery, pemulihan ilahi. Pemulihan keluarga, pemulihan kesehatan, pemulihan hati, ya, pemulihan hubungan suami istri, pemulihan hubungan orang tua dengan anak, pemulihan dalam pekerjaan, gitu ya, pemulihan juga di dalam bisnis, usaha, dan juga dalam pelayanan dalam gereja Tuhan. Nah, ini kita perlu perangin, saudara. Nggak instan terjadi. Makanya dikatakan the time, the war for divine recovery. Artinya waktunya, the year of intense. Jadi tahun dimana peperangannya intens nih saudara. Ya, jadi nggak heran kenapa kalau saudara, saya katakan kenapa kalau di Pebet Tuhan mau murnikan kita supaya kita siap berperang saudara. Amin. Ya, kalau saudara mungkin masih ada, maaf nih, misalnya ada orang yang masih punya sakit hati, yang masih ada dosa yang belum beres, nggak bisa perang saudara. Makanya di Pebet ini benar-benar saudara di 11 hari ini bereskan. Kalau ada ganjelan beresin, kalau ada kesel beresin, lepaskan pengampunan ya. Ada ikatan dosa beresin. Kenapa? Karena di P Gimel ya, salah satu artinya, salah satu tuntunannya adalah kita perlu berperang untuk divine recovery ya, untuk pemulihan ilahi. Ya, jadi saudara mulai lihat nanti Tuhan akan bukakan gitu. Tiba-tiba mungkin saudara Tuhan akan bukakan keluarga kita ada yang kondisinya A, ya mungkin di pekerjaan, di bisnis, di usaha kita, di pelayanan, kok begini, kok begitu, kok begini ya. Wah, ini perlu pemulihan nih. Aduh, ini perlu pertolongan Tuhan, ini perlu zaman Tuhan. Jangan kaget. Kenapa? Karena P Gimel adalah tahun di mana kita akan masuk dalam peperangan untuk pemulihan ilahi. Yang mengerti lambaikan tangan, katakan amin. Ya, jadi saudara nanti akan ngalamin ya, akan mungkin kaget juga gitu ya. Loh, kok kayak gini ya? Kok bisa ya? Gitu ya. Kenapa saudara ya? Ini saya lompat sedikit saudara ya, supaya lebih nyambung ya. Kenapa saudara? Karena di P Gimel ini
Bukannya sekedar kita akan mengalami peperangan ya, untuk mengalami pemulihan ilahi, tapi di Peggy Mel ini Tuhan akan membukakan banyak hal. Nih saya lompat sedikit dulu ya. Oke, ini dia ya. Explosion what is hidden ya. Jadi tahun Peggy Mel Tuhan akan dikatakan penglihatan dari Rabbi Felix ya Harper, dia lihat ada selubung yang dirobek. Ya, explosion what is hidden. Jadi yang tertutup itu seperti dirobek, dibongkar gitu. Nah, saya percaya waktu Tuhan bongkar itu tujuannya supaya apa? Saudara dan saya berperang sehingga pemulihan seutuhnya, pemulihan ilahi itu terjadi. Katakan amin ya. Jadi nanti saudara jangan kaget-kaget dalam Peggy Mel ini tiba-tiba kok yang tadinya nggak kelihatan, yang tadinya nggak jelas gitu ya, yang tadinya kok saya nggak tahu, tiba-tiba dibongkar sama Tuhan. Termasuk bukan hanya sekadar dibongkar yang nggak beres, bukan hanya sekadar dibongkar yang bagus-bagus. Oh, saya baru tahu loh ini gitu ya. Tetapi yang nggak beres pun akan dibongkar, saudara. Nah itu membutuhkan satu ketahanan mental gitu ya, supaya saudara nggak shock, saudara nggak tersandung. Aduh, ternyata gitu ya, kok dia gitu. Nah itu loh akan dibongkar. Tujuannya Tuhan membongkar supaya apa? Saudara dan saya berperang sehingga mengalami divine recovery. Yang mengerti sampai sini lambaikan tangan, katakan amin ya. Jadi ini catat baik-baik. Hari-hari ini saudara akan dibuat makin tajam ya, makin tajam. Nanti saya akan share di WhatsApp grup kita tentang Rabbi Felix Harper itu ya. Memang bahasa Inggris tapi nggak apa-apa ya saudara ya, supaya saudara bisa dengar, saudara bisa menimba lebih dalam gitu apa yang Tuhan akan bukakan di Peggy Mel ini ya, seperti itu. Oke. Jadi waktu Tuhan reveal semua, ya bukakan semua seperti selubung yang diserobek gitu ya. Kita perlu ambil bagian sebagai seorang yang melakukan warring for divine recovery. Ya, berperang. Jadi jangan kita judgment, kita menghakimi, dia begitu, atau kita bully, ya, atau kita mungkin menjatuhkan, atau kita gosip untuk hal itu. Tetapi kita ambil waktu untuk berdoa, berperang, supaya pemulihan seutuhnya, pemulihan ilahi ini terjadi. Yang mau lambaikan tangan, katakan amin, haleluya, haleluya, ya, puji Tuhan. Jadi ini yang pertama, ya, haleluya. Yang kedua, ya, tahun Peggy Mel 5783, ya, Gimel itu dari kata gamal. Artinya memperlakukan seseorang baik atau jahat, ya, memberikan pembalasan, memberi kompensasi, mengganti rugi, ya, memberi upah atau memberi hukuman, menyapih menjadi matang atau masak atau dewasa. Arti gamal ini. Jadi gamal dari Gimel dari arti kata gamal ini adalah tahun retribution, judgment. Ya, apa yang saudara alamin atau apa yang kita akan alamin itu menjadi satu hal di mana menjadi pembalasan atau kompensasi dari apa yang kita sudah lakukan sebelumnya. Ya, Gimel juga dari kata gemul, bukan gembul saudara ya, gemul. Gembul itu pamannya Bobo kalau saudara zamannya kita dulu yang masih suka baca Bobo ya. Gembul itu artinya imbalan atau upah, ya. Jadi Gimel ini tahun di mana Tuhan akan kasih imbalan dan upah bagi kita yang sungguh-sungguh. Ada reward, ada berkat. Amin. Tetapi sebaliknya bagi yang memilih untuk tidak sungguh-sungguh, memilih untuk hal-hal yang negatif, itu juga akan ada upahnya saudara, yaitu punishment, ya. Jadi akhir Gimel memasuki nanti Pedalet 5784 itu adalah tahun dimana nanti saudara akan melihat akhir Gimel itu mulai terjadi tuh, ya, yang dapat reward, yang dapat punishment, ya, itu akan terjadi gitu. Makanya salah satu penglihatan yang diberikan oleh Felix
Rabbi Felix Harpen itu dikatakan bahwa tahun Peggy Mel dia lihat seperti ada timbangan. Ya, timbangan. Kenapa? Karena orang menimbang melakukan A atau B, lakukan A atau B, ya. Ini tahun menimbang. Makanya saudara, kalau dibukakan sesuatu sama Tuhan, saudara menimbang. Saya beresponnya yang baik atau berespon yang tidak baik. Berespon untuk bersyukur dan berperang atau berespon untuk tersandung misalnya, atau untuk menghakimi. Nah, itu tuh, respon, menimbang, ya. Tahun dimana kita dalam Peggy Mel ini harus ambil banyak keputusan-keputusan. Dikatakan bahwa seperti ada 2 pintu gerbang, 2 gate, 2 door, ya, 2 keputusan yang harus dihadapkan di kita. Saudara sambil keputusan. Saya nggak tahu, mungkin ada di antara saudara sambil keputusan untuk pindah pekerjaan, pindah kota, gitu saudara ya. Mungkin saudara sambil keputusan untuk yang penting, ya, untuk anak sekolah dan lain sebagainya, ya. Jadi ini tahun dimana kita akan mengambil keputusan. Dan waktu saudara mengambil keputusan yang benar, siap-siap akhir dari Gimel memasuki Dalet 5784 Pedalet, saudara akan menerima reward yang dari Tuhan, upah yang dari Tuhan. Katakan amin, ya. Jadi ini tahun yang menentukan sekali. Ke depan ini artinya kita akan hancur atau kita akan terus mengalami kemuliaan demi kemuliaan, ditentukan keputusan-keputusan kita hari-hari ini. Katakan amin, ya. Makanya di salah satu pengertian dari Gimel yaitu gamal itu memperlakukan seseorang atau membalas, ya, memberi upah atau memberi hukuman. Jadi keputusan yang saudara ambil akan berujung atau diakhiri dengan reward or punishment, ya, di akhir dari Gimel ini menuju ke Pedalet. Haleluya. Nah, jadi Gimel, apa yang sudah kita lakukan di Pebet sebagai bait kudusnya, bait Roh Kudus atau sebagai gereja Tuhan, akan dihakimi untuk mendapatkan reward atau ganjaran yang serupa atau hukuman, ya, di Gimel ini. Jadi tahun kompensasi, tahun pengganjaran, pembalasan, dan tahun memberi upah. Saya berdoa keputusan-keputusan yang saudara ambil di Gimel, ya, di waktu saudara sudah menguduskan diri, kita siap di akhir Gimel memasuki Pedalet menerima reward, upah, berkat, dan terobosan yang Tuhan janjikan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya kasih tepuk tangan, katakan haleluya. Yes, amin, haleluya. Baik, yang ketiga, Gimel, ya, ternyata punya arti, salah satu artinya adalah mengangkut, gitu, ya, mengangkut. Apa yang diangkut, ya? Kenapa? Karena bentuknya Gimel yang seperti ini, saudara, ya, piktogramnya itu seperti gambar unta. Orang bawa unta itu biasanya di unta itu ada muatan-muatan, ya, atau ada barang-barang yang dibawa di atas unta, ya. Entah itu orang sendiri menduduki dan ada kantong-kantong membawa berkat, membawa sesuatu, ya, dan atau unta sendiri itu pun, ya, kita tahu binatang unta, saudara. Unta itu binatang yang khusus, dia bisa hidup di padang pasir. Kenapa? Karena dia punya kantong minuman yang besar. Jadi dia bisa punya persediaan minum di dalam kantong ininya, ya, di dalam kantong mulutnya, gitu, ya. Makanya kadang-kadang kan, ya, kalau saudara lihat unta itu kan ininya agak panjang, gitu, ya. Itu dia menyimpan minum, saudara. Jadi begitu ada mata air, dia minum sebanyak-banyaknya, ya, nggak langsung minum terus kayak kita, maaf, ke toilet, gitu, ya. Minum banyak, repot ke toilet, kencing terus, gitu, ya. Tapi kalau unta enggak, saudara, ya. Ya, jadi dia minum banyak-banyak, itu dia simpan. Jadi di perjalanan nanti sedikit-sedikit, gitu, ya, akan dia pakai untuk tubuhnya dia. Nah, jadi tahun Gimel ini juga bicara tentang unta yang membawa air kehidupan. Pastikan saudara punya air kehidupan yang berluap-luap, ya, dalam hidup kita. Saudara minum air Roh Kudus sebanyak-banyaknya. Saudara minum artinya sudah penuhi dengan hadirat Tuhan, penuhi dengan Roh Kudus, karena ini bentuknya unta, saudara. Ya, minum, ya. Jadi momen-momen seperti ini, ayo bahasa roh sama-sama. Jangan gini, belum mulai nih ngajarnya nih.
dari tadi basaro terus nih gitu. Jangan saudara ya. Itu momen saudara minum. Amin ya. Pagi-pagi saudara ada penyembahan fajar. Saudara anytime bisa masuk ke EPT 24 jam online. Minum ya. Persiapkan. Saya percaya ini korelasi saudara dengan apa? 5 gadis bijaksana yang punya persiapan minyak saudara. Karena air lambang Roh Kudus, minyak juga lambang Roh Kudus saudara. Ya, jadi waktu unta minum banyak-banyak itu dia ngalamin penuh kepenuhan. Sama seperti 5 gadis bijaksana yang siap rapture waktu kedatangan Tuhan, minyaknya punya persediaan. Ya, bukan hanya pelitanya nyala, minyaknya punya persediaan. Jadi ini penting saudara, penting banget. Ya, tahun ini ya minum sebanyak-banyaknya, nyerap hadirat Tuhan, banyak masuk hadirat Tuhan, minta dipenuhi Roh Kudus, terus minta dipenuhi Roh Kudus. Kalau sudah rasa bocor urapan, cepat bertobat, cepat tutup celah. Amin. Minta ampun, terus masuk hadirat Tuhan lagi, dipenuhi. Katakan amin. Ya. Gimel bicara unta. Unta satu binatang yang khusus, bukan hanya membawa muatan, tetapi unta juga binatang yang bawa air yang banyak. Pastikan, kenapa? Perjalanan yang akan ada di depan ini, perjalanan resesi ekonomi global yang semakin tidak menentu ke depan, dibutuhkan kita punya air kehidupan yang terus membuat kita segar, yang membuat kita terus bisa kuat, bertumbuh, dan semakin on fire di hadapan Tuhan. Yang mengerti lambaikan tangan, katakan amin. Jelas saudara ya? Wow, ini makin jelas, makin tajam ini ke depan. Jadi kita, wow, nggak bisa main-main saudara. Amin. Ya. Nah, kembali tadi ke unta saudara ya. Jadi kalau bicara tentang unta yang punya persiapan minyak, saya ajak dan undang saudara, ayo banyak masuk menara doa. Amin. Mungkin saudara di gereja masing-masing ada menara doa, silakan. Saudara mungkin juga ada bisa masuk menara doa online, Azusa Prayer Tower, monggo, welcome ya. Jangan sungkan. Kenapa? Karena kita terus minta dipenuhi. Amin. Dan tiap pagi, kenapa? Dipertajam telinga rohani kita. Soalnya ayatnya cuma satu saudara, untuk mempertajam telinga itu cuma Yesaya 50 ayat 4. Tiap pagi kuncinya, dipertajam. Amin. Haleluya. Baik, unta bicara tentang membawa angkutan ya. Membawa angkutan. Minimal unta itu bawa apa saudara? Bawa orangnya yang ditunggangin gitu saudara ya. Tapi pada umumnya unta itu bawa banyak barang. Di punduknya itu, di punggungnya itu, wow, digandoli banyak barang. Saya percaya ini bicara pengangkutan atau barang-barang yang dibawa oleh unta. Ini bicara tentang berkat. Ya, kenapa? Karena hari-hari ini dunia sedang digoncang. Kita tahu dalam Hagai, saya lompat sedikit ke Hagai saudara ya. Mungkin ada yang baru belum mendapatkan pelajaran, belum mendapatkan sharing ini sebelumnya di kelas yang lain ya. Hagai katakan bahwa hari-hari ini Tuhan sedang menggoncangkan sehingga kekayaan bangsa-bangsa itu mengalir ke rumah Tuhan. Kalau saudara tahu ya, Hagai pasal 2 ayat 6 sampai 7 ya. Hagai berkata bahwa hari-hari ini di tengah goncangan yang ada, Tuhan lagi bawa supaya kekayaan bangsa-bangsa itu mengalir ke dalam rumah Tuhan. Nah, ini dahsyat saudara ya, mengalir ke rumah Tuhan. Artinya apa? Artinya di dalam goncangan yang besar ini ke depan itu akan terjadi saudara ya, akan terjadi bahwa goncangan ini membawa berkat buat umat Tuhan, berkat buat setiap anak-anak Tuhan, terutama bagi kita yang sudah jadi rumah Tuhan yang menguduskan diri. Ya, ini saya buka share PowerPoint-nya. Ya. Untuk materi lengkapnya saudara bisa cek di Miracle Service Channel. Temanya sukacita di tengah goncangan, gitu ya. Oke, ini dia. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat, aku akan mengguncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir.
maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Siap-siap saudara, di tengah goncangan yang ada, resesi ekonomi global yang ada, goncangan-goncangan yang ada, buat kita anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh jadi rumah doa, yang sungguh-sungguh menjadi rumah Roh Kudus, ya, yang benar di hadapan Tuhan, siap-siap menerima berkat demi berkat. Tujuannya untuk apa kita diberkati? Tuhan mau buat perbedaan. Amin. Bahwa anak-anak Tuhan beda dengan orang dunia. Yang kedua, tujuannya apa untuk kita diberkati? Untuk penyelesaian amanat agung. Karena penyelesaian amanat agung membutuhkan biaya. Amin. Ya. Jadi ini yang akan terjadi. Unta itu akan membawa barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa. Unta itu akan membawa blessing buat kita. Ya, membawa blessing. Ya, berkat jasmani, rohani, keuangan dan lain sebagainya. Ini bukannya bicara soal teologi kemakmuran ya saudara ya. Ini bicara soal unta yang tadi itu loh saudara ya. Ya, ini karena korelasinya dengan unta dan bicara tentang goncangan yang ada. Oleh karena itu, ini juga menjadi tahun untuk memberi, ya, the year of giving and being blessed. Ya, menjadi tahun di mana kita memberi dan kita akan menerima berkat. Kenapa? Ya, kenapa? Karena unta ini, karena Lukas 6 ayat 38 katakan, berilah maka kamu akan diberi. Takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang tumpah keluar, dicurahkan ke ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai mengukur akan diukur kepadamu. Ya, saudara, dengar baik-baik. Unta itu bicara tentang muatan, bicara soal blessing, berkat. Tetapi ada satu bagian yang kita perlu mengerti, ya, untuk ngalami sesuatu yang besar atau berkat ini, maka tidak lain dari Lukas 6 ayat 38. Berilah, giving and you will be given, ya. Memberi dan kamu akan diberi. Diberinya kayak apa? Takaran yang baik. Kalau kita dapat takaran, misalnya ada satu ember itu ya, bisa untuk 20 liter. Maka berkat yang Tuhan berikan itu bukannya ember 20 liter isinya 10 liter saudara. Bukan. Ya, ember yang 20 liter ya udah diisi 20 liter, dipadatkan, digoncang ya supaya nggak ada yang ini ya, digoncang, dipadetin gitu. Lalu dicurahkan kepada kita. Satu ukuran yang kamu pakai akan diukurkan. Kalau saudara bawanya ukurannya kecil, ya gelas air mineral yang 250 ml, ya dapatnya segitulah gitu ya. Karena itu ukurannya kita. Tapi kalau kita bawa ukuran seperti misalnya 19 liter 1 galon atau mungkin kontainer 10.000 liter gitu ya, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan ukuran yang kita bawa di hadapan Tuhan. Dengar baik-baik, 2023, 2022, 2023 Peggy Mel, blessing, giving, maka kita akan menerima berkat ya. Dunia sedang menuju kepada resesi, tahun-tahun yang kering, tetapi inilah justru Tuhan memberikan waktu untuk menabur, memberi, maka akan mengalami satu terobosan di dalam keuangan. Ya, saya percaya ini bukan bicara soal keuangan aja saudara, tapi ini bicara juga soal berkat damai sejahtera, berkat kesehatan, berkat sukacita, berkat pemulihan dalam keluarga. Kalau kita bicara tentang blessing, it's whole, semua ya, keseluruhan. Bukan bicara soal duit saja saudara ya, keseluruhan. Blessing juga bicara, wah saudara ngalamin, wah hikmatmu ya, hikmat saudara tuh kok kayaknya wow banyak gitu ya, dapatkan hikmat yang banyak, itu juga blessing gitu. Nah, jadi gimel artinya unta yang mengangkut muatan ya. Saya percaya ini akan ada berkat yang Tuhan berikan di tengah goncangan ekonomi dunia yang luar biasa di depan. Saudara yang mempersiapkan diri, siap-siap saudara akan menerima berkat yang berkelimpahan di Peggy Mel. Terlebih lagi waktu kita juga mengerti bagaimana kita menabur, memberi. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, berilah kamu akan diberi. Yang percaya lambaikan tangan, katakan amin, haleluya. Wow, puji Tuhan. Nah, yang keempat saudara, Peggy Mel. Gimel ini dalam piktogramnya atau bentuknya ini ya, seperti ini.
ini berbentuk kaki atau orang yang berjalan, melambangkan sebuah perjalanan rohani, spiritual journey, ya, perjalanan rohani. Ini orang yang berjalan, a walking man, orang yang berjalan. Ternyata saudara, ya, tahun 2022, 2023 kita masuk di Peggy Mel. Ini adalah tahun di mana saudara harus berjalan, berlari, mengejar panggilan Tuhan, mengejar kebenaran, mengejar perkenanan Tuhan. Supaya apa? Di dalam perjalanan ini saudara bisa masuk di Dalet. Dalet itu apa saudara? P Dalet 5784. Dalet itu bicara tentang pintu, ya, pintu. Jadi kita akan dibawa Tuhan dari Pebet, rumah jasmani, ya, atau tenda kediaman kita, dalam spiritual journey di Gimel, akhirnya masuk di P Dalet 5784. Itu dalam pintu kekekalan. Artinya apa? Masuk sesuatu penggenapan janji-janji Tuhan, penggenapan panggilan Tuhan di Dalet. Makanya di Peggy Mel ini saudara harus membedakan, harus memilih mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Ada pilihan-pilihan. Ada 2 pintu, kata Rabbi Felix, ya. Ada pintu yang pertama, pintu yang kedua. Saudara harus pilih pintu yang mana yang Tuhan mau kita ambil. Ya, kini pilihan-pilihan ada di Peggy Mel. Supaya apa? Saudara bisa mengambil langkah-langkah perjalanan, mengejar panggilan Tuhan, mengejar kebenaran, ya, masuk dalam spiritual journey. Ya, untuk itu mulai besok saudara di kelas Miracle Institute kita akan masuk dalam pelajaran yang baru, spiritual journey in the year of Peggy Mel besok. Ya, itu ada 5 kali pertemuan saudara, ya. Nanti kita masuk di spiritual journey. Supaya apa yang Tuhan rencanakan di Peggy Mel lebih dalam lagi untuk spiritual journey-nya itu akan dibukakan, ya. Seperti itu. Nah, ini dia mau diumumkan. Nah, ini dia, ya, spiritual journey in Hebrew New Year. Saudara bisa tanya ke Pak John untuk pendaftaran untuk kelas ini. Tidak dipungut bayaran saudara, ya, karena ini dibuka umum. Pokoknya dibuka umum, siapa aja saudara yang mau ikut silakan. Kalau sudah dapat linknya, saudara mau share ke teman-teman yang lain silakan, ya. Ini kelas yang dibuka secara umum saudara, ya. Puji Tuhan, thank you Yanti. Baik, jadi Peggy Mel salah satunya adalah the year of spiritual journey, pursue God's calling, ngejar panggilan Tuhan. Mungkin ada yang saudara berkata, Bu, saya sudah melayani, saya sudah berjalan seperti ini, ya, saya sudah melangkah dalam keluarga begini. Oke, gak apa-apa. Tapi biar memasuki Peggy Mel, saudara mulai minta dipertajam sama Tuhan, minta Tuhan bukakan yang mana Tuhan, pintu yang next door yang perlu kita lakukan, pintu yang A atau pintu yang B, gitu ya. Kita minta dipertajam supaya apa? Gimel bicara a walking man, saudara menjadi orang yang berjalan di dalam rencana Tuhan, berjalan di dalam panggilan Tuhan. Gak cuma sekedar Kristen saudara, berjalan dalam panggilan Tuhan, berjalan dalam rencana Tuhan. Yang setuju lambaikan tangan, katakan amin. Ya, saya ingat satu hari saya lagi ngobrol-ngobrol sama anak saya gitu saudara, ya. Saya tanya sama dia, gimana Jo ke depan gitu. Iya Mami, pokoknya buat saya yang penting saya bisa ngejar panggilan Tuhan. Sekalipun mungkin ada harga yang saya harus bayar, gitu saudara, ya. Artinya apa ya? Mungkin dibully temen, ya. Kok kamu ambil itu, nggak ambil yang lain? Kok kamu sekolah itu, misalnya, ya. Seperti itu saudara. Tapi buat dia yang penting adalah panggilan Tuhan. Waktu saya ingat banget waktu Joseph lulus SMA, dia mendaftarkan kuliah di mana-mana saudara, ya. Pokoknya daftar aja, UPH daftar, Atmajaya daftar, di luar negeri daftar gitu ya. Di Petamburan STT Battle daftar, di STT Harvest daftar gitu. Nah, dia pertamanya berdoa begini, Tuhan, yang dari Tuhan itu aja yang diterima ya Tuhan gitu ya. Kan enak kan saudara, ya, yang dari Tuhan yang terima, yang gak dari Tuhan gak usah diterima gitu. Diterima semua saudara. Wah, dia pusing ya. Sedangkan ada satu temennya,
Satu temannya ini nggak diterima, itu nggak diterima, ini nggak diterima, yang terakhir baru diterima. Yang saya masuk di situ, itu enak lihat dia, enak banget loh katanya, jelas banget itu. Kalau gue bingung katanya. Saya bilang itu Tuhan mau raise up your standard. Kamu harus dengar suara Tuhan, saya bilang. Wah, dia bergumul sudah, bergumul ya, karena diterima semua kan, jadi bergumul gitu. Ya, kami juga nggak mengarahkan harus ini, enggak. Kami cuma kasih rambu-rambu, tolong S1 di Indonesia. Kalau mau nanti S2 di luar negeri, ya kalau Tuhan kasih berkat, kasih kesempatan, silakan gitu ya. Walaupun sudah diterima di ORU, saudara, bahkan dengan dengan beasiswa yang cukup besar sampai dengan 21.000 US dollar gitu ya. Tapi ya guidance-nya jelas. Pak Tim bilang S1 di Indonesia. Ya, jadi dia ya sudah, walaupun dapat beasiswa dia nggak ambil. Ya, dia bilang, ngapain saya apply kok nggak diambil. Saya cuma bilang ini, Tuhan cuma mau buktiin sama kamu punya kualitas, bisa diterima di situ. Saya bilang begitu, saudara ya. Lalu dia bergumul, akhirnya dia dengar suara Tuhan. Dan dia berkata gini, kalau saya udah jelas panggilan saya menjadi hamba Tuhan, ngapain saya buang waktu 4 tahun untuk untuk kuliah sekuler gitu. Itu kata dia gitu ya, dia dapat itu. Jadi oke, saya mantep, saya masuk di Sekolah Tinggi Teologi Bethel. Dan puji Tuhan saudara, yang 7 September kemarin ya, minggu lalu persis gitu ya, dia sudah wisuda dengan predikat mahasiswa berprestasi ya, lulus dengan pujian cum laude. Tuhan Yesus dahsyat, haleluya ya, haleluya, Tuhan Yesus dahsyat ya. Kenapa? Dia ambil keputusan untuk apa nih harus yang dilakukan ya. Nggak cuma itu saudara, waktu saya bertanya lebih lanjut, ada nggak orang-orang yang kamu doakan gitu ya, lu udah umur 21 mau 22 bulan depan, saya tanya, ada nggak yang kamu doakan? Buat saya nggak cuma sekedar anak Tuhan, nggak cuma sekedar pelayan Tuhan, tetapi harus punya panggilan yang sama ya. Jadi ada yang punya panggilan yang nggak sama, dia udah nggak pusing lagi saudara ya, mau kayak apapun gitu ya, dia enggak gitu saudara ya. Kenapa? Karena dia melihat sesuatu yang berbeda. Mari saudara, hari-hari ini saya percaya di Peggy Mel ada banyak pilihan-pilihan. Pelayanan pun saudara, Tuhan akan kasih peradaban loh sama saudara. A atau B, sama-sama pelayanan. Tapi saudara harus tangkap mana yang Tuhan mau. Ya, tangkap mana yang Tuhan mau. Yang ini atau yang ini. Ya, itu menuju ke panggilan saudara, menuju ke destiny saudara. Kalau saudara dijelas panggilanmu kayak apa, ya sudah itu. Nggak usah lihat sana, lihat sini, nggak usah. Ya, oh ini kayaknya lebih bagus nih Bu, ini kok kayaknya lebih oke nih, ini fasilitasnya lebih ini. Enggak, panggilanmu apa? Nah ini tahun ini di Peggy Mel ini Tuhan akan pertajam saudara nih. Panggilan saudara apa? Cari tempat di mana saudara bisa memenuhi panggilan Tuhan. Ya, dikejar di situ. Ini Peggy Mel, keputusan-keputusan yang saudara ambil untuk masuk di dalam rencana Tuhan yang dahsyat, berjalan di dalam destiny-nya Tuhan, pursue God's calling, di dalam panggilan Tuhan, spiritual journey. Ya, ini saudara mungkin berkata gini, saya kayaknya udah settle Bu, semuanya udah oke tahun ini. Ya puji Tuhan, tetapi ini Peggy Mel saudara. Ya, Tuhan mau ajak kita berjalan lebih jauh. Tuhan mau ajar kita berjalan lebih tajam, lebih fokus lagi. Kemana yang Tuhan mau? Ya, jadi pastikan seperti itu. Nah, di awal bulan ini ya, waktu kami ada menara doa pelayan jemaat ya, waktu itu tiba-tiba Tuhan kasih saya satu penglihatan saudara. Saya lihat lintasan orang ya, lintasan di dalam gelanggang pertandingan, orang lagi lari. Itu harusnya lari saudara ya, harusnya mereka berlari ya. Ada yang lari serius, fokus lihat depan, lari gitu ya. Tapi ada juga yang lari santai, kayak jogging sambil senyum-senyum, shalom gitu ya, lihat kiri lihat kanan, wah gitu ya. Ada yang lari tapi tertunduk, ada yang bengong saudara di lintasan tapi kayak ngelamun, kayak nggak ada di situ gitu saudara ya. Ada yang mandek gitu saudara. Lalu saya bilang, Tuhan ini apa ya artinya ya Tuhan? Apa ya artinya ya? Tuhan ingatkan saudara 1 Korintus 9 ayat 25,
Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ya, Tuhan ingatkan bahwa hari-hari ini, ayo menguasai diri baik-baik, jaga hati kita, jaga fokus kita. Ya, mungkin ada hal-hal dalam pelayanan Tuhan izinkan kita ngalami gesekan. Fokus sama Tuhan, jaga hati, amin. Ya, supaya apa? Supaya kita nggak ke distract, supaya mahkota yang Tuhan berikan buat saudara nggak diambil orang. Ya, artinya nggak terlepas gitu loh. Dan kita mengejar panggilan Tuhan, mengejar panggilan Tuhan, mengejar panggilan Tuhan. Mungkin ada di antara saudara berkata, Bu, saya ini cuma ibu rumah tangga. Mengejar panggilan Tuhan apa? Ingat saudara, walaupun kau itu ibu rumah tangga, itu second job. Walaupun kau dosen, walaupun kau mungkin bisnis, engkau usaha, atau mungkin engkau seorang apalagi gitu ya, dokter kah gitu ya, engkau staff, karyawan atau apa, itu second job dalam hidup kita. Ya, even engkau sudah sebagai suami, itu second job buat saudara. The first job kita, tujuan utama kita, panggilan Tuhan. Makanya di Peggy Mail, sebelum masuk Peggy Mail, ayo pertajam panggilan Tuhan apa nih? Pertajam saudara. Tuhan bicara dalam fase-fase hidup kita. Ada waktu tertentu saya dipanggil bukan sebagai pengajar. Saya dipanggil sebagai utusan misi, saya pernah jalanin itu. Ya, sebagai misionaris, saya dipanggil sebagai itu. Ya, saya jalanin. Saya belum jadi pengajar seperti itu. Ya, tapi satu fase tertentu Tuhan bawa gembala. Ya udah, gembalain, gembala, belum pengajar. Tapi satu fase tertentu, waktu kami mulai Miracle School 2008, ya, saya masuk bukan hanya sekedar pengembalaan, saya masuk pengajar, mulai ngajar. Nah, jadi saudara tangkap ini, ada momentum season perlu Isakar anointing saudara, amin, ya, supaya saudara tahu di season ini untuk pursue God's calling, untuk spiritual journey saya, Tuhan mau bawa saya kemana? Tuhan mau bawa saya a walking man di dalam Gmail ini menuju kemana? Ya, bukan berarti yang kemarin itu salah loh, enggak, bukan. Tetapi udah sekarang, what next? Gitu saudara ya, what next ini ke depan? Supaya apa? Kita masuk dalam destiny-nya Tuhan. Buat apa saudara kita dapat semuanya, kita dapat achievement di muka bumi ini, tapi di hadapan Tuhan kita nothing. Bahkan Tuhan bilang bukan semua orang yang berseru Tuhan, walaupun sudah bernubuat, sudah mengusir setan, sudah menyembuhkan orang sakit, tapi Tuhan bilang aku gak kenal engkau. Ngeri banget. Ya. Dan hari-hari ini yang cukup menyedihkan, ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang tadinya dipakai dahsyat, resign jadi hamba Tuhan, resign jadi gembala. Wow, kaget juga saya dengarnya, ya. Gak usah nanya siapa ya Bu, siapa ya, gak usah gitu ya. Tapi at least kita tahu kondisi kayak gitu. Kok bisa? Ya, tetap melayani, tapi udah gak jadi gembala. Bahkan maaf, buka toko bakmi. Oh haleluya gitu ya. Instagramnya berubah jadi promosi bakmi saudara. Saya sampai shock. Hah? Gitu ya. 25 tahun jadi gembala, resign gitu. Ya kalau memang panggilan Tuhan gak apa-apa. Tapi kok aneh ya, dari gembala resignnya jadi tukang bakmi, itu kan buat saya gak masuk akal gitu saudara ya. Seperti itu. Kalau misalnya kayak siapa namanya, Saddleback itu, Rick Warren, dia resign. Memang dia resign jadi gembala. Dia ada gembala baru yang dimunculkan. Kenapa? Karena untuk dinamika dan untuk progres gereja. Bukannya berarti dia resign, dia tidak melayani lagi, buka toko kelontong atau buka apa gitu, enggak. Tapi dia mundur sebagai penasehat, ada gembala baru yang muda yang melanjutkan. Nah itu kasusnya kan lain gitu saudara ya. Tapi ini mengagetkan dan ya itulah kondisi dunia. Padahal kita di Gmail ini sedang dipertajam sama Tuhan, masuk dalam destiny-nya Tuhan. Malam ini saya mau ajak saudara berdoa untuk saudara tangkap baik-baik apa panggilan Tuhan buat hidup saudara.
Kalau saudara sudah jadi gembala sekarang, misalnya kayak Pastor Widya, pertajam panggilanmu di Korea seperti apa. Pertajam. Nggak cuma sekedar rutinitas, oh pokoknya ibadah minggu, saya pemuritan, dan lain sebagainya ya. Kalau mungkin saudara melayani sebagai pendoa di tempat saudara, pertajam. Ya, di Peggy Mail ini saya pendoa yang kayak apa Tuhan? Hanya sebagai pendoa atau saya membangkitkan pendoa-pendoa baru? Saya mementor mereka. Ya, kalau saudara mungkin sebagai worship leader atau sebagai guru sekolah minggu misalnya ya, atau pelayanan apapun, pertajam. Bagi saudara yang belum ada pelayanan, tanya sama Tuhan. Tuhan, di Peggy Mail Tuhan, mana destinimu untuk hidupku Tuhan? Apa yang kau mau untuk hidupku Tuhan? Supaya kita jadi a walking man, orang yang berjalan dalam spiritual journey yang ada, dan kita masuk dalam destininya Tuhan. Ingat Dalet 5784, Dalet bicara pintu, ya. Kita akan masuk di dalam pintu di mana Tuhan membawa kita di dalam punya nilai-nilai kekekalan yang lebih lagi. Haleluya. Waktu kita dipanggil Tuhan, kalau bukan rapture saudara ya, misalnya diizinkan sampai ya dikuburkan, itu cuma ada tahun lahir ya, tahun 19 berapa, tanda strip, lalu tahun meninggal atau tanggal meninggalnya. Hidup kita yang puluhan tahun itu cuma ada strip doang. Stripnya itu saudara mau isi dengan apa? Saya percaya Gmail, Tuhan akan bawa kita bukannya sekedar angka strip atau minusnya dari tanggal lahir ke tanggal meninggal, tetapi Tuhan bawa kita dalam destininya Tuhan. Dan lebih lagi kita berdoa untuk rapture. Amin. Haleluya. Ya, mari buka mute saudara, kita berbahasa roh sama-sama. Korala bakana ya rala bashika ya rala. Sebelum kami akan masuk breakout room, wanita dengan wanita, pria dengan pria, 3-4 orang, kami berdoa ya Tuhan, biar Kau berbicara khusus bagi kami. Bicara khusus bagi kami ya Tuhan. Apa yang Kau rindukan, apa yang Kau mau mempertajam panggilan Tuhan dalam hidup kami. Saudara yang hari-hari ini rindu, Tuhan bicara pada saudara untuk panggilan Tuhan. Oh rapataka, untuk pilihan-pilihan yang saudara ambil ke depan dalam spiritual journey saudara. Mari angkat tangan saudara, saya mau berdoa. Pertajam telinga pendengaran kami hari-hari ini ya Tuhan. Dengan kami banyak merendahkan diri di hadapan-Mu, dengan kami bangun pagi untuk kami menyembah Tuhan. Engkau pertajam telinga kami ya Abba, untuk kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam pelayanan kami, dalam hidup kami ya Tuhan, bahkan dalam usaha bisnis pekerjaan kami, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami berdoa ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan, taruh dalam hati saya ada beberapa di antara saudara, engkau perlu keluar dari zona nyamanmu. Waktu engkau ada dalam comfort zone, engkau merasa nyaman dan kau masuk dalam rutinitas, engkau tidak akan menemukan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Tapi aku berdoa malam ini, Kau bawa kami keluar dari zona nyaman kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Semua rutinitas yang ada, yang membuat kami boring, membuat kami jenuh, yang membuat kami tertutup untuk hal-hal yang daripada Tuhan,
kami tolak, hancurkan, batalkan dalam nama Yesus. Bukakan Tuhan, reveal everything. Bukakan Tuhan di Peggy Melly, bukakan. Biar hidup kami maksimal untuk kerajaan-Mu. Karena dengar saudara, satu hari waktu kita bertemu dengan Tuhan, kita gak bisa bilang karena suami saya Tuhan, karena istri saya Tuhan, karena anak saya Tuhan, karena orang tua saya begini, maka aku begini. Gak bisa saudara. Setiap kita akan dimintai pertanggungan jawab untuk melakukan tepat seperti yang Kau mau. Bapa, malam ini hamba berdoa, berbicara Tuhan atas setiap kami. Berbicara Tuhan, tuntun kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur. Meteraikan semua firman-Mu Tuhan. Kami nanti akan masuk dalam breakout room, biar kami boleh sharing satu dengan yang lain, dengan teman-teman kami, dan saling mendoakan supaya apa yang menjadi destiny Tuhan digenapi, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami digenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan minggu depan kami akan masuk lagi Tuhan dalam sesi yang terakhir, mempersiapkan untuk Peggy Mel. Tuhan, bukakan rahasia-rahasia-Mu lebih dalam dan lebih detail lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Yes, ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah penyembahan fajar besok pagi jam 4, saudara. Kalau saudara minta dibangunkan Tuhan dan bangun, ya haleluya. Kalau minta dibangunin pasti bangun saudara ya, haleluya ya. Saudara bisa bergabung di penyembahan fajar jam 4 di APT. Ya, ini bukan dari kami, ini umum saudara ya. Azusa Street Prayer Tower ini umum ya, terbuka untuk umum. Anytime saudara mau masuk boleh. Ini ID-nya 891-8221-0422. Saudara bisa masuk setiap saat, tengah malam gak bisa tidur, siang sore ya, pagi, anytime saudara bisa masuk 24 jam. Ya, bahkan di APT kalau misalnya saudara mau tutup kamera sambil bekerja atau apapun bisa saudara ya, nggak apa-apa gitu. Maksudnya feel free untuk itu. Tapi dengan kami tiap pagi jam 4 pagi ya, silakan bergabung untuk kita terus dipertajam dan persiapan hari-hari ini masuki Peggy Mel. Kita banyak berdoa untuk peperangan masuki Peggy Mel ya. Next yang kedua, Mezbah Fajar. Kalau saudara jam 4, aduh Bu kepagian, saya mau ikut jam 5, silakan ya. Nanti infonya bisa masukin di grup ya Pak John, supaya saudara yang lain bisa ambil ya. Lalu minggu depan kita pelajaran yang terakhir, dan besok ya kita akan masuk di Miracle Institute. Itu materinya spiritual journey. Jadi dipertajam tentang poin yang keempat tadi, spiritual journey. Mulai besok selama 5 kali pertemuan. Nanti ada hamba-hamba Tuhan yang akan sharing. Kami juga lagi atur dari Fakta Israel untuk membukakan tentang Peggy Mel dengan lebih detail lagi. Mungkin ada insight-insight yang baru gitu saudara ya. Puji Tuhan, haleluya. Yes, thank you Yanti. Sebelum breakout room, apakah ada pertanyaan untuk 2 orang? Izin Bu. Pak Eko. Ya. Salam, terima kasih Bu Indri. Sama-sama Pak. Ya. Kalau sebelum kita masuk Peggy Mel, kita ada di dalam Pebet. Nah, kalau dalam tahun-tahun Yahudi itu kan mungkin ada bulan-bulannya ya Bu ya. Kalau saya salah mungkin bisa dikoreksi bahwa bulan terakhir ini adalah bulan Lul. Yang artinya bulan Lul ya Bu ya. Ya, Elul. Elul ya. Nah, yang bahwa kaitannya dengan recovery divine tadi. Bahwa kita dari kodrat manusia harus ke kodrat ilahi, mungkin seperti itu. Nah, recovery divine tadi itu dilakukannya sekarang atau di Peggy Mel. Dalam arti bahwa pada waktu Peggy Mel tadi kan disebutkan warring recovery divine. Nah, untuk kita mendapatkan recovery divine itu, kan kita harus tahu apa yang harus kita benahi. Nah, yang apa yang harus kita benahi ini
Pelul atau nanti bersama-sama pada waktu Pegimel, yaitu Warring dan juga sekalian untuk, karena di tahun Pegimel tadi disebutkan bahwa itu adalah year of judgment. Nah, judgment berarti tadi sudah jelas sih, judgment-nya adalah nanti di akhir Pegimel. Nah, yang saya tanyakan adalah untuk kita tahu apa yang harus kita recovery menjadi dari kodrat manusia ke kodrat ilahi tadi, itu di sekarang atau nanti bersama-sama pada waktu di tahun yang Pegimel. Terima kasih, Bu. Thank you Pak Eko. Wow, pertanyaan yang luar biasa. Bagus banget ini ya, dalam ya. Saudara, Elul itu adalah a special month to declare we have access ya. Jadi tahun di mana kita mendeklarasikan apa yang kita akses. When the king is in the field, we can gain supernatural favor and reward. Jadi this is also a month of reconciliation and preparation. Jadi Elul itu bulan terakhir ya, sebelum kita masuk Rosh Hashanah. Dan dalam bulan terakhir itu adalah bulan di mana ada rekonsiliasi dan persiapan. A time to look back and see what things need to end, and so they are carried forward into a new year. Jadi tahu waktu bulan di mana kita bisa mengevaluasi balik gitu ya, memperhatikan, look back and see. Jadi mengevaluasi, menguji, ya melihat ya apa yang sudah kita lakukan ya, dan apakah itu akan kita bawa terus apa enggak. Ya termasuk ya pengertiannya pasti ada hal-hal yang mungkin kita perlu di recovery ya, diperbaiki, dipulihkan. Ya kalau kita sudah ngalamin misalnya ada orang yang sakit hati ya, berarti kan harus ditinggalin dong sakit hatinya ya kan. Yang harus dievaluasi, ditinggalin supaya kita bisa masuk ke tahun yang baru gitu ya, dimana kita misalnya ada hal yang kita perlu bawa atau enggak gitu. Nah menurut saya dari Elul ini, waktu kita sebagai bait juga, sebagai bait juga merendahkan diri, mengevaluasi Tuhan apa yang gak beres sama saya, apa yang harus dipulihkan dari saya, itu dimulainya dari sekarang ya. Jadi nggak waktu nanti Pak Eko pas Gimel tank baru mulai, enggak, mulainya dari sekarang. Tetapi saya percaya yang namanya pemulihan ini itu kan proses ya, dan itu peperangan, tarik-tarikan. Waktu kita secara manusia berkata, saya mau ninggalin dosa A. Ya, kita minta ampun. Tapi udahannya ada nggak temptation atau pencobaan dari iblis untuk kita jatuh lagi? Ada. Ya, makanya itu peperangan. Ya, warring. Ini peperangan di dalam Gimel ini. Ya, dari warring for divine recovery gitu ya. Jadi itu memang peperangan. Kalau di sekarang kita sudah menang perang, ya puji Tuhan. Berarti kita tinggal terima rewardnya, betul ya. Tapi kalau mungkin ada proses tiap orang, masih ada egonya, masih ada ambisinya, masih ada emosinya, ya masih ada nggak bisa terimanya, masih ada maunya sendiri. Ya itulah proses-proses itu yang kita harus menangin dalam peperangan, sehingga di akhir Pegimel kita terima rewardnya untuk kita masuk di dalam Pedalet. Gitu Pak Eko. Jadi prosesnya terus menerus menurut saya, tidak nanti mulai sekarang waktu Tuhan singkapkan di Elul ada hal-hal yang kita harus tinggalin, kita nggak boleh bawa di setelah Rosh Hashanah ya, setelah masuk tahun baru ya, inilah waktunya ya. Jadi memang ini crucial time gitu saudara ya. Jadi ini bukannya tenang nanti masih 10 hari lagi gitu, enggak saudara ya. Jadi ini sebenarnya ini waktu-waktu yang menentukan. Makanya perlu Isakar anointing. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ada satu lagi saudara, silakan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau nggak ada, kita masuk di breakout room. Saudara nanti silakan sharing ya, dan saling mendoakan. Kita nggak akan kumpul lagi. Kalau udah selesai bubar aja, keluar aja nggak apa-apa ya. Nanti saya akan masuk di kelompok-kelompok breakout room yang ada supaya bisa sharing lebih dalam ya.
Silakan Yanti, breakout room. Thank you Bapak Ibu, on fire. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Sampai ketemu di grup. Nanti saya masuk di breakout room. Yang dilihat jangan sampai kecampur cowok sama ceweknya. Iya Yan, nggak apa-apa, hostnya kasih ke saya aja, YouTube-nya dimatiin. Udah selesai ya?